Tahukah Anda, ada peran pelatih lari di balik melejitnya bintang Manchester City, Phil Foden. Bintang Manchester City dan Inggris itu menggunakan jasa Tony Carke dari Liverpool untuk mengembangkan kecepatan, dan hasilnya seperti sekarang ini adalah percakapan sederhana di kedai kopi Liverpool yang akhirnya mengubah hidup Tony Carke. Tepatnya di penghujung tahun 2019, muncul obrolan dengan Owen Brown. Brown adalah agen bintang Man City Phil Foden. Ia dan Carke kembali dan bertemu secara teratur di Antonio di Maguire, Liverpool. Ngomong-ngomong, beberapa hari kemudian telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Iya, ini Phil Foden. Saya seperti, baiklah sobat, terserah. Tapi kemudian ia menyebut Owen, jadi saya tahu itu dirinya. Kami akhirnya mengobrol di telepon. Saya menjelaskan apa yang saya maksud, bahwa saya merasa ia bisa lebih cepat lolos dari penjagaan. Dan ia berkata, oke, bisakah saya turun dan melihat Anda? Hal pertama yang Anda perhatikan dengan Phil adalah ia ingin belajar. Saya akan jujur, saya pikir ia mungkin muncul untuk 1 atau 2 sesi dan hanya itu. Tetapi ia mengerti apa yang saya katakan, apa yang saya ingin ia lakukan. Phil jika ia ingin mengubah arah, ia akan menghindar dulu dan kemudian membalikkan tubuhnya. Ketika pandemi, ia meminta saya untuk datang ke rumahnya dan melakukan beberapa pekerjaan dengannya di kebun belakang. Ketika sesi latihan pertama di City usai pandemi, ia mengatakan di salah satu sesi pertama Pep Guardiola berkomentar tentang ketajamannya yang melejit. Ia bisa merasakan adanya peningkatan, dan saya pikir semua orang sekarang juga bisa. Ia melejit dan ia juga bisa mempertahankan itu selama 90 menit. Pep Guardiola bidik pemain PSG untuk ditaruh di bangku cadangan Manchester City. Pep Guardiola dikabarkan membidik salah satu pemain PSG, namun sang pemain rencananya hanya akan ditaruh di bangku cadangan Manchester City. Dilansir dari Talksport, pemain yang dimaksud adalah Layvin Kurzawa yang merupakan seorang bek. Seperti diketahui, Layvin Kurzawa memang sedang punya masalah di PSG. Ia dibekukan dari skuad Mauricio Pochettino belakangan ini. Dia memang sudah berada di klub sejak 2015, tetapi masih jauh dari urutan kekuasaan dan membutuhkan langkah untuk merevitalisasi karirnya. Saat ini pemain asal Prancis itu sedang berjuang untuk menemukan klub baru. Mulanya Chelsea menjadikan klub yang dikait-kaitkan dengan sang pemain. Thomas Tuchel saat ini sedang mencari bek baru untuk menambal posisi yang ditinggal Reece James atau Ben Chilwell yang cedera. Namun tampaknya Kurzawa justru berminat dengan tawaran yang akan diajukan Manchester City. Padahal Pep Guardiola hanya akan menjadikannya pemain cadangan untuk menambah kedalaman skuad The Citizen saja. Man City saat memiliki Joao Cancelo dan Alexander Zinchenko sebagai opsi bek kiri. Tetapi kedatangan Kurzawa bisa memberikan mereka opsi lain. Jika Layvin Kurzawa bergabung dengan The Citizen, maka Pep Guardiola akan mengandalkannya saat klub menjalani laga di Piala FA atau Carabao Cup. Sementara di Liga Inggris dan Liga Champions, Man City akan tetap mengandalkan bek utama mereka. Cukup adil bukan? Mengejutkan, Rio Ferdinand sebut Man City belum perlihatkan permainan terbaiknya. Pada awal musim 2021-2022, Man City memang sempat alami inkonsistensi seperti kalah kontra Tottenham Hotspur, Crystal Palace dan imbang melawan Southampton. Namun secara perlahan mereka bisa meningkatkan kualitasnya. Bahkan saat tim asuhan Pep Guardiola mengalahkan Chelsea di laga terakhirnya dalam kompetisi Liga Inggris, otomatis menjadikan The Citizen kini sudah mencatatkan 12 kemenangan secara beruntun. Dengan hal itu, alhasil tim kota Manchester tersebut juga semakin duduk nyaman pada puncak klasemen sementara setelah meninggalkan jauh pesaing terdekatnya, yakni Liverpool dengan defisit 11 poin. Man City yang belum nampak mengendurkan permainannya, Rio Ferdinand selaku legenda Manchester United berterus terang jika klub asuhan Guardiola mempunyai kans besar untuk mempertahankan gelar juara. Menurut saya, perebutan gelar juara Liga Inggris sudah berakhir. Sekarang Man City sedang mencatatkan 12 kemenangan beruntun dan 6 pertandingan itu mereka memenangkan dengan 1 gol. Mereka belum memperlihatkan penampilan terbaik ya. Man City hanya melakukan tenaga secukupnya dan masih dapat menyelesaikan tugas dengan meraih kemenangan. Ujar Ferdinand dikutip dari Manchester Evening News.
Saat ini Man City masih berpeluang meneruskan tren positifnya saat melakoni laga lanjutan kompetisi domestik kontra Southampton pada hari Minggu 23 Januari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Lima pemain non-Inggris termahal yang pernah direkrut Manchester City. 1. Kevin De Bruyne 76 juta euro. Perekrutan Kevin De Bruyne pada musim panas 2015 menjadi cerita mengesankan. Ditebus seharga 76 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Pemain Belgia itu bertransformasi menjadi gelandang serang kreatif yang punya visi bermain yang jenius. Kualitas De Bruyne makin terasa selama di Man City. 2. Ruben Dias 68 juta euro. Man City merekrut Ruben Dias untuk mengatasi permasalahan di lini pertahanan. Untuk menggait pemain Portugal itu, The Citizen harus merogoh kocek sebesar 68 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. 3. Riyad Mahrez 67,8 juta euro. Man City mencomot tumpuan Leicester City, Riyad Mahrez, ke Etihad Stadium. Transfer itu terrealisasi pada musim panas 2018 dengan menelan biaya 67,8 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Mahrez mengisi sektor sayap penyerangnya bersama sejumlah pemain lain. 4. Joao Cancelo 65 juta euro. Joao Cancelo resmi pindah ke Man City pada musim panas 2019 dengan nominal cukup mahal. Ia direkrut dari Juventus seharga 65 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. The Citizen juga melepas Danilo ke Juventus untuk menciptakan komposisi skuad yang ideal. Aymeric Laporte 65 juta euro. Aymeric Laporte menempati peringkat 5 dalam daftar pemain non-Inggris termahal Man City. Pemain berusia 27 tahun tersebut bergabung dengan The Citizen seharga 65 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Bersama Manchester City, karir Laporte pernah mengalami pasang surut.